kok ada kemiripan dengan tato yang dimiliki Linda Amoy, yaitu terlihat tato bergambar seperti daun, hanya letaknya berbeda. Pengakuan terbaru dari Saka Tatal ini cukup mengejutkan, karena fakta baru justru jadi terkuak dari pernyataan ini. Kalian tahu, ternyata polisi sudah punya foto 3 DPO dari sebelumnya kalau melihat dari penjelasan Saka Tatal. Kata Saka Tatal, polisi datang sekitar 2 minggu yang lalu ke rumahnya sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saka Tatal mengaku ditanyai beberapa hal oleh polisi, diantaranya karena film kasus Vina ini naik lagi, Saka ditanya lagi oleh polisi. Saka itu sebenarnya ngelakuin gak? Terus penangkapannya caranya gimana? Katanya. Saya kok aneh ya? Kok polisi nanya lagi ke Saka Tatal tentang pengakuan Saka Tatal dan bagaimana cara penangkapannya di masa lalu? Apa polisi-polisi yang bertugas ini polisi-polisi yang baru dan berbeda dengan yang dulu menangani Saka Tatal? Emang gak ada riwayat penangkapan gitu? Atau serah terima dokumen dari polisi yang bertugas sebelumnya? Semakin membingungkan. Terus Saka Tatal bilang, kedatangan polisi ke rumahnya juga untuk menanyakan DPO yang belum tertangkap saat itu. Menurut pengakuan Saka Tatal, polisi menunjukkan 3 foto DPO padanya, yaitu foto Peggy alias Peron, foto Dani, dan foto Andi yang menjadi buronan kasus Vina saat itu. Polisi bertanya katanya pada Saka, Saka kenal gak sama orang ini? Sambil menunjukkan satu persatu 3 foto DPO yang dibawa oleh polisi. Saka pun menjawab, enggak. Emang Saka gak kenal katanya. Kalau orang gak kenal, pengen jawab apa? Tegas Saka Tatal. Nah, kalau memang cerita Saka Tatal ini benar, berarti polisi sebenarnya sudah mengantongi foto DPO dong dari semenjak polisi merilis identitas dan ciri-ciri DPO yang dipublikasikan ke masyarakat. Terus kenapa saat itu foto DPO-nya tidak dimunculkan bersama identitas dan ciri-ciri fisik DPO? Dan tambah aneh lagi, tak lama dari itu ditangkaplah Peggy Setiawan sebagai salah satu DPO yang diburu selama 8 tahun lamanya. Dan kata Saka Tatal, Peggy Setiawan yang ditangkap oleh polisi itu ternyata berbeda dengan DPO yang diperlihatkan pada Saka Tatal waktu Saka dimintai keterangan oleh polisi 2 minggu yang lalu. Gak ada muka Peggy Setiawan di foto itu. Saka bilang, yang ditangkap sekarang itu Peggy yang mana? Karena Peggy itu beda jauh sama yang difoto di HP polisi itu. Terus Saka bilang lagi, Peggy yang ditangkap ini beda banget sama di foto. Yang di foto itu orangnya bersih, rambutnya ikal. Nah loh, terus kenapa tiba-tiba polisi nangkap orang yang wajahnya berbeda dengan yang ada di daftar pencarian polisi? Peggy Setiawan nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti siapa aja? Yang itu Peggy alias Peron, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi tuh Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP polisi itu. Berarti polisi ini udah punya 3 foto DPO ya? Berarti Udah. polisi ini Udah udah punya 3 foto DPO. Udah ada. Berarti beda banget lah ya sama yang Peggy Setiawan yang tangkap sekarang. Beda banget, yang di foto itu orangnya bersih. Yang dipoto. Iya. Rambutnya ikal nggak? Rambutnya ikal. Terus tiba-tiba yang 2 DPO yang jelas-jelas sudah ada identitasnya dan ditetapkan juga sebagai DPO mendadak dihilangkan setelah ditangkapnya Peggy Setiawan, tukang kuli bangunan ini. Apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Di balik nama Peggy atau Egy
sudah tersebar luas foto-foto Peggy dan Egy yang dicurigai oleh para netizen. Di antaranya Peggy Setiawan yang disebut-sebut anak petinggi Cirebon oleh para netizen, tapi baru-baru ini sudah melakukan klarifikasi dan menyangkal apa yang dituduhkan oleh netizen. Yang kedua, ada Egy Rian Prayoga atau Apung RP. Terus ada lagi Egy Gialola yang menurut netizen ketiga orang itu memiliki kemiripan dengan ciri-ciri DPO yang dibagikan oleh polisi. Tapi malah yang ditangkap oleh polisi adalah Peggy yang ciri-cirinya berbeda dengan ciri-ciri DPO yang dibagikan polisi. Apa mungkin polisi selama ini salah target? Kasus ini juga jadi sorotan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Susno Duaji yang menerangkan bahwa penangkapan Peggy ini buktinya tidak kuat. Kenapa polisi tidak mencoba menyelidiki juga Egy-Egy yang lain dan malah menghilangkan 2 DPO sekarang yang sudah jelas-jelas ada fotonya yang sudah diperlihatkan ke Sakatatal. Terus laporan Aldo mengenai Rian Wisnu yang dianggap mencemarkan nama baiknya juga seperti belum ada kelanjutan perkembangannya. Padahal itu jelas-jelas ada bukti di rekam jejak digitalnya. Apa kasus ini memang sengaja mau ditutup perlahan? Atau mungkinkah penangkapan Peggy Setiawan ini hanya sekedar formalitas untuk meredam cerita netizen terhadap pengusutan kasus Vina yang sempat terbengkalai? Atau apa mungkin benar ada kasus di atas kasus sehingga salah satu kasus harus dikorbankan untuk menutupi kasus lainnya? Menurut kalian bagaimana? Tapi ada lagi yang menarik tentang Linda di sini. Kata pengacara Vina, Linda temannya Vina itu bukan satu dan mau dicari lagi Linda-Linda yang lain termasuk Linda Amoy salah satunya. Jadi aku bocor dikit. Jadi harus cari 2 nama apa tadi Linda. Linda Amoy yang lainnya itu. Ada 2 nama Linda. Gimana Mbak Putih? Ada 3 nama Linda. PR lagi Linda yang 2 itu. Linda yang pakai tato ya. Setelah ditelusuri, Linda Amoy ini kelihatannya juga pernah memakai jaket salah satu geng motor dan bertato. Dan tersebar juga video yang katanya diduga Egy yang memperlihatkan dirinya sedang berada di sebuah mobil bersama teman-temannya dan memvideokan juga bagian kakinya yang terlihat bertato. Tapi jika kita perhatikan, tato yang diduga Egy kok ada kemiripan dengan tato yang dimiliki Linda Amoy, yaitu terlihat tato bergambar seperti daun, hanya letaknya berbeda, yang satu di kaki, yang satu lagi di dada. Apa mungkin ada keterkaitan dengan gambar tato ini? Sepertinya ini perlu ditelusuri. Menurut kalian gimana? Kita tunggu saja keberlanjutan kasus ini. Siapa saja nanti nama-nama yang akan dipanggil, baik itu untuk menjadi saksi ataupun menjadi tersangka.